Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dengan stambuk 083 2019 0169. Jurnal yang berjudul Implementasi Kerjasama Indonesia dan Jepang dalam Kebijakan Green Industry. Salah satu kendala klasik bagi Indonesia adalah bagi inovasi teknologi. Kendala yang dihadapi antara lain terbatas sumber daya, manusia, biaya, waktu, material, dan lain-lain untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang dapat diaplikasikan. Penelitian dan pengembangan yang dilakukan terkadang tidak melihat kebutuhan pasar sehingga industri sulit untuk menerapkannya. Pada industri penanaman modal asing, kegiatan penelitian dan pengembangan umumnya dilakukan oleh vendor kompani di negara asal. Kendala tersebut bisa menjadi peluang kerjasama baik di tingkat pemerintah sehingga pengambilan kebijakan hingga swasta ataupun hingga tingkat akademis untuk memperkenalkan sekaligus melakukan penelitian dan pengembangan bersama terkait teknologi ramah lingkungan yang akan diterapkan di sektor industri. Peluang tersebut juga didukung oleh kebutuhan dari sektor swasta di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, di mana salah satu tujuan pelanggaran industri adalah mewujudkan industri hijau. Kementerian Perindustrian telah meluncurkan pedoman standar industri hijau bagi para pelaku industri Indonesia pada akhir tahun 2016 yang lalu. Beberapa aspek yang dinilai dalam standar tersebut adalah aspek teknis dan aspek manajemen. Aspek teknis yang meliputi bahan baku, energi, air, proses produksi, pupuk, limbah, dan emisi, serta aspek manajemen yaitu perencanaan strategis dan penamatan peraturan perundang-undangan, pengelolaan lingkungan, pelaksanaan dan pemantauan program peningkatan berkelanjutan. Beberapa strategis dirumuskan oleh pemerintah guna menghadapi tantangan yang muncul dalam upaya pelaksanaan industri hijau, serta untuk mendorong partisipasi sektor industri untuk turut serta menerapkan praktek industri hijau. Di antara lain, yang pertama, mengembangkan kerjasama internasional terkait perumusan kebijakan dan penanaman dalam pembangunan dan pengembangan industri hijau. Yang kedua, memperkuat kapasitas institusional untuk mengembangkan industri hijau. Yang ketiga, membangun koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Yang keempat, mempromosikan atau mensosialisasikan kebijakan dan regulasi teknis yang berkaitan dengan industri hijau, yang meliputi bahan baku, proses produksi, teknologi, dan produk yang ramah lingkungan. Yang kelima, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, transferasi teknologi, dan memperkuat research and development melalui strategi tersebut. Dalam pengembangan industri berbasis konsep green industry atau industri hijau telah mendorong negara-negara di Indonesia yang menganut konsep-konsep tersebut bagi pengembangan industri dalam negerinya. Konsep yang sejalan dalam misi pembangunan yang berkelanjutan tersebut berkembang akibat dari semakin meningkatnya kesadaran akan dampak bagi lingkungan atas aktivitas yang dilakukan selama ini. Pelajaran yang saya ambil dari jurnal tersebut yaitu kita harus mengikuti konsep-konsep yang telah ditentukan dalam perkembangan industri dalam negeri serta mengembangkan sumber-sumber energi baru sebagai usaha untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.